Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GEIJA Peniel Surabaya dan juga Anugerah Kemendung. Hari ini hari Senin tanggal 8 Desember tahun 2025 bersama dengan saya Pendeta Markus Indrianto. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu Saudara. Saya berharap program ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin mengerti kehendak Tuhan, dan tentunya membuat kita semakin menuju keserupaan seperti Kristus. Karena itu agenda besar Allah untuk kita. Be like Jesus. Puji Tuhan. Pagi hari ini, saya diberkati dalam pembacaan kita yang terambil di dalam Amsal pasal 14. Ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Di dalam Amsal, kita bisa melihat dan mempelajari mungkin lebih 40 kali disinggung tentang orang yang bebal atau orang yang bodoh, tak berpengalaman, dibandingkan dengan orang yang bijak, orang berpengetahuan, orang yang berpengalaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari nats ini saya akan membawa Ibu Saudara pada satu perenungan. Betapa pentingnya, karena Amsal menyinggung 40 kali, bahkan lebih, tentang kebenaran ini. Berarti ini kebenaran yang sangat penting. Saya hubungkan dengan kehidupan kita. Alkitab sangat menekankan betapa pentingnya kita menjadi orang Kristen yang bijaksana. Jangan jadi orang Kristen yang bebal. Oh, ternyata ada orang Kristen yang bebal. Ada orang Kristen yang bodoh. Ada orang Kristen yang nggak berpengalaman. Saya percaya kita nggak mau jadi seperti orang Kristen yang bebal. Tapi sebaliknya, kita pasti rindu menjadi orang Kristen yang bijaksana. Sekarang, apa yang menjadi ciri orang Kristen yang bijaksana, yang bermahkotakan pengetahuan? Saya akan melihat rujukannya di dalam Efesus pasal yang ke-5, ayat 15 dan seterusnya. Ciri orang Kristen yang bijaksana, ciri orang Kristen yang berpengalaman, ciri orang Kristen yang dewasa. Yang pertama, ayat 15 dalam Efesus pasal 5. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Apa itu yang pertama cirinya? Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ciri orang Kristen yang bijaksana, yang dewasa, yang berpengalaman, berpengetahuan adalah pertama, bisa mempergunakan waktu dengan baik. Karena apa? Hari-hari ini adalah jahat. Jangan membuang-buang waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Karena waktu ini begitu berharga. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Dengan berjam-jam menghabiskan waktu kita duduk di depan TV, nonton acara TV, macam-macam telenovela, film India dan sebagainya, sehingga nggak cukup waktu 1 jam, 2 jam, sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam. Begitu memprihatinkan. Orang Kristen yang bijaksana tidak akan menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia, tapi dia akan mempergunakan waktu dengan baik. Sebagaimana Mazmur 90 ayat 12, Musa berkata, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Yang kedua, ciri orang Kristen yang bijaksana,
bukan hanya bisa mempergunakan waktu yang ada. Yang kedua, orang Kristen yang bijaksana bisa mengerti kehendak Allah dalam hidupnya. Selanjutnya 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Dengar baik. Kehidupan kita sebagai orang percaya penting mengerti kehendak Tuhan. Karena Tuhan punya kehendak yang luar biasa, indah, dahsyat, ajaib. Kehendak Tuhan yang begitu penting untuk kita pahami. Dan kehendak Tuhan sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu sudah lengkap. Di situ kita bisa mengerti, memahami kehendak Tuhan. Tentunya dengan apa? Ya dengan membaca Alkitab. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita tekun. Makanya di gereja kita ada program Gemar, gerakan membaca Alkitab rutin. Dengan kita rutin membaca Alkitab, tekun membaca Alkitab, tekun belajar firman Tuhan, saya berani pastikan kita pasti bisa mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bukan hanya semata-mata yang baik, apa yang berkenan, tetapi yang sempurna. Tujuan hidup Bapak Ibu Saudara hari ini akan betul-betul seturut kehendak Tuhan. Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Hidup dalam doa. Itu semua memampukan Bapak Ibu Saudara mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita menjalani hidup kita berdasarkan kehendak Tuhan. Itulah pencapaian yang luar biasa. Di dalam 2 Timotius di sana dikatakan pasal 3 ayat 16. Sebab tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab, firman Tuhan, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang ketiga, ciri orang Kristen yang bijaksana. Hidup dipimpin Roh Kudus. Dalam Efesus jelas rujukannya 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hiduplah penuh dengan Roh. Hidup dipimpin Roh Kudus, hidup dikontrol Roh Kudus. Bukan kedagingan. Orang Kristen yang bodoh hidupnya dipimpin aspek kedagingan. Mabuk oleh anggur, hawa nafsu yang lain, apapun yang berhubungan dengan kedagingan. Tapi orang Kristen bijaksana, hidup dalam pimpinan Roh, peka, dengar-dengaran, nurut, gak mokong, gak bandel, gak bebal. Kiranya kebenaran pagi hari ini memberkati kita untuk menjadi orang Kristen yang bijak, yang berpengetahuan, yang berpengalaman, yang semakin dewasa. Selamat belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi orang Kristen yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati kita bersama dalam doa. Bapak mengucap syukur buat janji Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tolong kami untuk menjadi orang Kristen yang bijak, berpengalaman, berpengetahuan. Supaya kami bisa mempergunakan waktu dengan baik, kami bisa mengerti kehendak Allah, dan kami hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Satu pencapaian kehidupan yang sungguh luar biasa, seturut kehendak Tuhan menjadi seperti Kristus dari hari ke hari, hidup semakin sesuai nurut kehendak Tuhan. Berkati aktivitas, kegiatan hari ini. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, anugerah dan berkat Tuhan atas kami melimpah hari ini. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tetap setia bergemar. Salam bergemar. Amin.